Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga pembelajaran pada hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam adalah putra Yasjur bin Madian atau keturunan Madian. Kaumnya disebut dengan suku Madian. Nabi Syuaib masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Negeri Madian yaitu suatu negeri yang memiliki daratan yang subur. Tanah pertanian menjadi mata pencarian kehidupan rakyat di sana. Mereka bercocok tanam dengan menanam gandum dan buah-buahan. Negeri Madian hidup dengan makmur berkat kesuburan tanahnya. Kaum Madian mendapatkan warisan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebiasaan buruk kaum Madian dalam berdagang suka mengurangi timbangan dan memasukkan takaran. Dampak atau akibat dari tidak menjalani syariat ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim, kaum Madian sering melakukan kemungkaran dan sering terjadi kekacauan. Dengan semakin parah kondisi kaum Madian, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib alaihi salam untuk meninggalkan perbuatan maksiat, tetapi kaumnya tidak menghiraukan seruan Nabi Syuaib. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Mendapat peringatan dari Nabi Syuaib alaihi salam, kaumnya yang ingkar tidak menerima, bahkan mereka menentang secara brutal dan tidak segan-segan mengejeknya. Kerusakan yang dilakukan kaum Madian semakin parah dan mereka menolak seruan dari Nabi Syuaib alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tanda-tanda awalnya azab. Awal dari azab Allah Subhanahu wa taala, negeri Madian mengalami kemarau panjang. Tanaman-tanaman menjadi kering, rumput-rumput tidak ada yang bisa tumbuh, dan mengakibatkan hewan ternak menjadi kekurangan makan dan mati. Kaum Madian sudah terus-menerus diperingatkan oleh Nabi Syuaib untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap saja membangkang. Nabi Syuaib alaihi salam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nasib kaumnya yang selalu membangkang, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Syuaib alaihi salam dan pengikutnya untuk meninggalkan negeri Madian.
Setelah Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya keluar dari negeri Madian, awan datang di langit dikit demi sedikit, dan orang yang ingkar mengira akan turun hujan, dan lama-kelamaan awan menjadi tebal dan hitam. Awan hitam yang tebal bukan menurunkan air hujan, melainkan hujan titik-titik api yang membakar dan menjadi lautan api. Dan kaum yang ingkar dengan Nabi Syuaib semuanya mati terbakar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 189, kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditempahkan azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Pelajaran dari kisah Nabi Syuaib alaihissalam, kita tidak boleh melakukan kecurangan, terlebih dalam berjualan dengan mengurangi timbangan atau takaran yang dapat merugikan orang lain. Nabi Syuaib mengajarkan kita untuk selalu hidup jujur dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga kita bisa dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.